Bang Tommy, ini kan sedang ramai kasus Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurut Bang Tommy sendiri ini melihat kasusnya seperti apa, dan mungkin bisa dijabarkan dulu Bang awalnya hukum hak asuh anak sama hukum harta gono ini seperti apa mungkin? Oke, jadi begini ya, saya mau sampaikan ya, adanya kasusnya Sarwenda dengan Ruben, tentunya ini bukan kali pertama ya di artis tentu ataupun di public figure lainnya yang mengalami Bang Tommy, ini kan sedang ramai kasus Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurut Bang Tommy sendiri ini melihat kasusnya seperti apa, dan mungkin bisa dijabarkan dulu Bang awalnya hukum hak asuh anak sama hukum harta gono ini seperti apa mungkin? Oke, jadi begini ya, saya mau sampaikan ya, adanya kasusnya Sarwenda dengan Ruben, tentunya ini bukan kali pertama ya di artis tentu ataupun di public figure lainnya yang mengalami atau juga melihat bahwa kasus ini menjadi viral, menjadi konsumsi publik. Sebenarnya kan yang namanya proses perceraian, terus sudah dijatuhkan perceraian, terus ada yang namanya harta gono gini, terus ada hak asuh anak, itu bisa bicarakan dengan baik. Ini kan sebenarnya bisa dibicarakan tanpa harus melalui proses-proses hukum sebenarnya. Apalagi ini proses-proses yang sudah dijalankan, mereka sudah pernah satu atap rumah tangga. Tentunya kan harusnya bisa dibicarakan baik-baik. Itu poin pertama. Yang kedua, ya kalau memang dua belah pihak mempunyai ego ataupun egosentris yang juga tidak bisa terbendung, tentunya harus ada penengah yang bisa memberikan satu solutif, di mana harta gono gini itu kan sebenarnya dibaginya sebenarnya simpel-simpel aja. Kalau memang itu nanti hartanya itu buat anak, dikasihlah ke anak. Itu kan poinnya. Sebenarnya bagaimana menurut mereka berdua untuk bisa ya menjalankan satu kesempatan untuk bisa membesarkan anak dan memberikan kesuksesan buat anak nanti kelak. Kan itu poinnya. Kenapa sih ribut-ribut masalah harta gono gini? Ya karena memang masih ada perjalanan harta yang dibawa pada waktu bersama. Itu kan poinnya. Kenapa harta pada waktu setelah menikah? Ya, setelah menikah punya hartanya itu didapat, setelah itu pisah. Begitu pisah, harta ini maunya dibaginya bagaimana? Kan sebenarnya kesepakatan mereka berdua awal pertamanya. Itu kesepakatan bersama. Yang tentunya duduk bareng tanpa ada intervensi dari dua belah pihak. Itu poin yang menurut pandangan kita semua itu, karena ada hal-hal lain tentunya yang menjadi satu masukan sehingga terjadinya satu pemicu-pemicu emosional masih pada masing-masing mempunyai jalan menuju sampai dengan adanya gugatan gitu loh. Nah ini sebelum kita mengarah ke situ, tentunya menurut saya karena itu pertama setelah perceraian ada hak asuh anak. Biasanya hak asuh anak ini kalau anak masih dalam di bawah umur tentunya jatuh ke ibunya. Tapi balik lagi, kalau ibunya memang bisa dibuktikan nih di dalam gugatan hak asuh anak, bisa dibuktikan bahwa ibunya itu menelantarkan anak itu tidak support, baik itu sangan, pandang, papan, baik juga perhatian. Itu yang terpenting sebenarnya. Kenapa? Nah itu beberapa kelalaian dan lain-lain. Itu yang memicu itu yang biasanya ya diputuskannya kepada ayahnya, gitu. Jadi nanti begitu proses itu baru hadon hak asuh anak dan harta gono gini. Harta gono gini nanti dihitung tuh berapa sih nominalnya. Ya silakan, Mbak Feni lah bisa jelaskan juga. Pertanyaan ya. Untuk harta gono gini. Oke, kalau harta gono gini sebenarnya di saat tanggal pernikahan ke depan, apapun yang dihasilkan kedua pasangan suami istri itu dianggap sebagai harta bersama, kecuali sebelum pernikahan mereka membuat perjanjian pranikah, baru itu pisah harta dan pisah hutang. Biasanya seperti itu ya, kayak kasus Ari Wibowo ya, ada perjanjian pranikah, mau bagaimanapun dibawa ceritanya, tetap begitu perceraian istrinya kan nggak dapat apa-apa. Itu udah undang-undang begitu. Karena ada kesepakatan sebelum pernikahan, benar. Oke, ini kan kasusnya Ruben itu menunda berhenti memberikan nafkah karena dianggap pihak Sarwenda itu
mempersulit untuk bertemu dengan anak, makanya apa itu nafkah itu dihentikan. Oh ya, itu secara hukum seperti apa, mungkin boleh nggak sih atau seperti apa? Kalau secara hukum itu nggak, itu urusan yang terpisah. Kewajiban tetaplah kewajiban, tapi memang idealnya dibicarakan angkanya itu layak atau tidak begitu. Karena kan Ruben pun individu yang butuh hidup juga. Dia juga butuh untuk masa depan, untuk keluarga barunya, untuk diri sendiri. Sebenarnya angka itu disepakati dulu. Ya sebenarnya permintaan itu wajar-wajar saja, tapi bukan berarti menunda kewajibannya, menyetop kewajibannya, itu nggak boleh. Karena itu urusan yang terpisah. Karena kewajiban ya kewajiban. Kalau soal klarifikasi dan minta penjelasan itu di ranah yang lain, tapi tidak boleh menyetop begitu. Tinggal angkanya aja yang harus dihitung, layak nggak gitu loh. Ya karena ya mohon maaf nih, angka sebegitu kan luar biasa banget kan untuk anak yang masih ya di bawah umur kan, belum kuliah gitu ya. Jadi ya sebenarnya angka itu juga harus mempertimbangkan kesanggupan Ruben, karena anak entertain ini kan belum tentu selamanya, masa jayanya juga belum tentu selamanya. Jadi Ruben pun harus berpikir, jangan terlalu mengiyakan itu. Kenapa memang saat ini benar sih ada lawyer yang menengahi dan mungkin membicarakan ulang begitu. Oke Bu, Bang Tommy, seperti yang Bang Tommy tadi bilang, kalau anak di bawah umur itu rata-rata di 12 tahun itu bersama sang ayah. Tapi kalau sang ibu ini diduga melakukan eksploitasi anak, apakah kemungkinan besar bisa Bang langsung diputus ke ayah gitu? Jadi kalau yang namanya eksploitasi itu kan harus dibuktikan. Makanya tadi eksploitasi itu dalam bentuk apa? Nah nanti tentunya pembuktian ini menjadi dasar. Kalau bisa nanti hakim yang memutus ya hak asuh anak nih, tentunya hak asuh anak itu jatuh kepada Ruben gitu loh. Kalau memang dibuktikan keseluruhannya memang anak ini memang dalam proses dalam prosesnya dia, dalam proses membesarkan anak dia mengeksploitasi misalnya seperti itu ya, dibuktikan ya. Terus dia anak itu memang tidak diberikan ya, kalau nafkah uang mungkin, tapi nafkah batin ya dia kan juga harus diberikan. Nah anak itu kan nggak bisa juga lepas dari itu, harus, apalagi anak di bawah umur. Jadi hal-hal itu nanti pembuktian nanti kalau itu dari ranah gugatan ya, tentunya ini nanti dibuktikan. Tentunya hakim ini akan menjadi penengah yang pasti ini diputuskan yang paling terbaik lah, tentunya seperti itu. Kalau Ruben kan menggugat hak asuh anak, tapi Wenda ini self defense atau menyerang itu lewat kepribadian, seperti Ruben tuh kalau kayak membuka aib si Ruben gitu. Gimana itu bisa dijadikan acuan gitu dalam persidangan gitu untuk seorang Sarwenda? Ya tadi yang saya bilang harus menjadi korelasi terhadap gugatan ini. Kan anak nih yang jadi objeknya anak. Anak ini mau diasuh sama siapa? Bapaknya. Dasar bapaknya dijelekan itu, misalnya diberikan apa? Ada yang dibuka lah. Nah, kalau aibnya, aib itu kan harus dibuktikan. Nggak bisa katanya, nggak bisa cuman bentuk lain, harus dibuktikan apa perilaku bapaknya yang tidak sesuai dengan dia seorang ayah kan, seorang ayah yang baik gitu. Nah ini juga perlu dibuktikan. Jadi nggak serta-merta setiap dibongkar semua terus langsung diterima oleh hakim juga enggak. Yang mempunyai kompetensi dan mempunyai korelasi yang kuat terhadap anak ini gitu loh. Nah ini impact-nya apa? Kan gini, dia diduga ada kelainan misalnya. Impact-nya apa sama anak ini? Dan kalau tidak berimpact, tandanya tidak ada impact apa-apa. Dan kalau memang buktinya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan, juga tidak ada nilai apa-apa nanti. Nah harus dibuktikan. Kalau buktinya udah cukup, bagus, dan ada jelas nih, bukti ini jelas bahwa berimpact terhadap anak, ya tentunya hakim pasti menilai lebih objektif lah. Sekarang nih hakimnya adalah harusnya nggak bisa lah hakim kanan kiri gitu kan, nggak bisa. Sekarang ini udah nggak bisa diawasin Dewan Pengawas kan? Dewan Pengawas dan masyarakat udah mengawasi langsung. Iya. Bisa dikategorikan itu fitnah nggak sih? Dan itu ada unsur. Saya belum bisa lihat ini fitnah, karena nanti kalau material alat bukti nanti disampaikan ke majelis hakim kan tentunya harus berdasar nih. Nah itu kan punya pertanggungjawaban, karena orang saksi aja disumpah kok. Jadi benar-benar apakah dia melihat langsung, apakah dia merasakan langsung, bagaimana dia impact terhadap. Nah itu juga harus ada pertanggungjawaban. Kalau saksi kan, apalagi alat bukti yang diuji.
Bang Tommy, mungkin kalau kita lihat berkaca dari kasus ini, selain bukti,